Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Fatras Larasti dan teman saya Fadli Oktaviano Darman. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen risiko. Topiknya yaitu tentang mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian identifikasi risiko. Jadi, identifikasi risiko itu teman-teman adalah proses di mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, maksudnya harta benda, kemudian liability atau kewajiban, dan personal exposure sebelum terjadinya peril. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode pengidentifikasian risiko. Ada 9, yaitu yang pertama, menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk menganalisa risiko. Jadi, dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk-petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dapat dirancang serta secara sistematis tentang risiko yang menyangkut kekayaan maupun operasi perusahaan. Lalu yang kedua, teman-teman, adalah menggunakan laporan keuangan. Jadi, menggunakan laporan keuangan itu maksudnya adalah dengan menganalisis neraca, laporan pengoperasian, dan catatan-catatan pendukung lainnya. Dari situ kita dapat mengidentifikasi semua harta kekayaan, utang piutang, dan sebagainya. Dengan rangkaian laporan tersebut dan berdasarkan ramalan anggarannya, maka dapat kita tentukan bagaimana penanggulangan risiko di masa mendatang. Selanjutnya metode ketiga adalah membuat flowchart aliran barang. Jadi membuat flowchart itu maksudnya adalah mulai dari bahan mentah sampai bahan jadi, agar bisa diketahui risiko-risiko yang dihadapi pada masing-masing tahap aliran tersebut. Contohnya, flowchart itu mulai dari pemasok, kemudian lanjut ke gudang bahan, lalu berlanjut lagi ke pabrikasi atau proses produksi, terus dilanjutkan ke gudang barang jadi, lanjut lagi ke penyalur, sampai akhirnya tiba di tangan konsumen. Lalu metode yang keempat adalah dengan pemeriksaan atau inspeksi langsung di tempat. Maksudnya yaitu dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat operasi atau aktivitas perusahaan. Nah, nanti dari kegiatan ini manajer risiko dapat belajar nih banyak hal mengenai kenyataan-kenyataan di lapangan yang akan sangat bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko ke depannya. Lalu metode pengidentifikasian risiko yang kelima adalah mengadakan interaksi dengan departemen perusahaan. Itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan mengadakan kunjungan ke departemen atau bagian-bagian perusahaan. Dengan begitu, manajer bisa saling memupuk rasa pengertian antara kedua belah pihak, antara manajer risiko dengan orang-orang yang ada di departemen, sehingga akan memberikan pemahaman yang lengkap tentang aktivitas mereka dan kerugian-kerugian potensial yang dihadapi baik oleh departemen tersebut. Lalu selanjutnya yang keenam, yaitu mengadakan interaksi dengan pihak luar. Maksudnya adalah mengadakan hubungan dengan individu ataupun perusahaan-perusahaan lain, terutama pihak-pihak yang dapat membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko, seperti akuntan, penasihat hukum, lalu konsultan manajemen, perusahaan asuransi, dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah mengadakan analisis terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Dari analisis kontrak tersebut nantinya dapat diketahui kemungkinan adanya risiko, misalnya rekanan tidak dapat memenuhi kewajibannya, denda keterlambatan memenuhi kewajiban, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan adalah membuat dan menganalisis catatan atau statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang telah diderita. Nanti dari catatan-catatan itu akan dapat diperhitungkan nih kemungkinan terulangnya suatu jenis risiko tertentu. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui penyebab, lokasi, jumlah, dan variabel-variabel risiko lainnya yang perlu diperhitungkan dalam upaya penanggulangan risiko. Nah, kemudian metode yang terakhir adalah mengadakan analisa lingkungan. Ini adalah sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya risiko potensial seperti
konsumen, pemasok, penyalur, pesaing, dan pemerintah. Karena pemerintah di sini perannya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengenai potensi kerugian. Hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fadli. Kepada Fadli, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang potensi kerugian. Potensi kerugian ini ada terbagi tiga. Satu, kerugian atas harta yang akan dibagi tiga. Yang A-nya kerugian langsung dihubungkan dengan biaya pengganti atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril. Yang B, kerugian tidak langsung, tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi, yaitu kerugian peril. C, kerugian pendapatan akibat tidak berfungsi alat produksi karena peril. Yang potensi kerugian yang kedua, kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Kerugian berupa kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya yang terjadi kayak masalah atau suatu problem kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, kerugian personil. Kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan tersebut. Hal yang harus dilakukan manajer dengan melihat jenis dan kondisi potensi kerugian. Satu, mempelajari dan mengevaluasi peristiwa kerugian yang telah diderita. Jadi perusahaan tersebut atau perusahaan yang mengalami kerugian harus mengevaluasi peristiwa atau mempelajari lagi yang membuat perusahaan tersebut kerugian. Dua, mengikuti dan mempelajari peristiwa kerugian yang dilaporkan oleh publikasi. Jadi suatu perusahaan harus mempelajari lagi apa yang membuat dia kerugian suatu dalam perusahaan tersebut. Tiga, menghadiri pertemuan para manajer di dalam internal perusahaan, pertemuan dengan manajer risiko di tingkat regional, nasional maupun internasional. Manfaat daftar potensi kerugian. Satu, bagi pengelola bisnis secara keseluruhan, dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Yang kedua, menjadi cara sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin berkaitan dengan aktivitas bisnis atau perusahaan yang lain. Yang manfaat daftar potensi kerugian. Dua, bagi manajer risiko yang meningkatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang B, sebagai tempat mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko potensial yang dihadapi bisnis atau yang disebut dengan kerugian. Yang C, sebagai bahan pembanding dalam menelaah dan mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Oke, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadli yang telah menjelaskan tentang potensi kerugian. Jadi referensi untuk pembuatan PPT ini, kami memakai buku Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi yang ditulis oleh Swisno Joyo Sudarso, yang diterbitkan oleh PT Salemba Emban Patria atau PT Salemba 4. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 10 pada kesempatan kali ini. Mohon maaf untuk semua kekurangan dan segala kesalahan. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.